bukan karena mereka kurang tebal. Tapi mereka bisa langsung dilewatin aja sama Fanny untuk ngincer backline. Betul, tapi jujur ya aku suka banget sih sama teman-teman dari TLAC, dimana di game yang pertama pun tadi mereka tetap stick sama game plan mereka. Mereka nggak terlalu emang antisipasi juga tentang pick off di awal dari Onyx Prime, tapi somehow mereka bisa dapetin kemenangan. Dan sekarang pun mereka nunjukin bahwa ya ada Fanny, ya kenapa kita harus panik dengan banyaknya efek sisi. Tapi inilah dia untuk game yang kedua, teman-teman. 1 poin untuk TLAC di game yang pertama tadi. Dan apakah Onyx Prime akan tertinggal atau justru TLAC yang kembali mendapatkan match point di game yang kedua. So here we go to the land of down. Ini dia dengan permainan di game yang kedua. Tim Liquid Academy melawan Onyx Prime. Diawali dengan Fanny yang tadi dikeluarkan tiba-tiba setelah adanya Chushin. Menurutku ini menjadi sebuah pick yang benar-benar bagus banget. Dan iya, ngomongin Chushin, Fredrin yang diambil di sini setidaknya risk di mana dia benar-benar dihabisin dengan lantern flare-nya tuh udah mulai ditutup lah. Nggak benar-benar secara total, tapi at least ada Matilda untuk bisa nge-backup. Dan menurutku yang bakalan repot banget ya untuk game kali ini nggak cuman dari Jul, tapi dari Cel juga nggak sih? Masalahnya lawan Fanny, kita tahu sendiri mid lane kalau lawannya Fanny itu biasanya harus banyak baca doa. Weh, Fenzu! Terkena first blood bahkan di menit yang pertama oleh Jul. Ini seberapa power dari Jul dengan Bruno di awal-awal game ini Coji? Itu yang aku bilang, karena untuk early game aja sekali tenang bisa 300 damage, bisa 250 gitu. Sementara untuk gold laner darahnya di kisaran 2,5 sampai 3.000. Jadi benar-benar cepet banget gitu loh untuk bisa nge-pick off-nya. Dan ngeliat dari Fenzu, ada satu alasan lagi kenapa Fenzu bisa di-pick off seperti itu. Pertama, Master Assassin di tangan dari Jul, dan kedua Fenzu juga menggunakan di sini Bargain Hunter kan. Dengan item yang belum punya sama sekali, dia bisa dapetin item cepat, tapi dia nggak punya survivability yang oke di awal berarti. Iya, tapi masalah sekarang memang kita lihat ada 3 member dari masing-masing tim di area tengah. Mereka sudah mempersiapkan sesuatu, tapi ya ini bakal cukup sulit ya untuk Fanny kalau sampai di mirror terus sama Fredrin. Karena Fanny nggak semudah itu untuk bisa keluar dari jangkauan Freddy ketika energi eruptions di-trigger oleh Lun. Iya, dan itu benar-benar bakal mengganggu banget sih menurutku. Dari segi mobilitas juga nggak enak gitu loh. Dan Diambil barusan juga Skalizardnya. kalah level loh bahkan. Iya, diambil Skalizard dan ini ngebuat setup di turtle yang pertama nggak akan mudah untuk Onyx Prime. Karena mau nggak mau Fanny dari Xanthus harus tunggu level dulu. Mungkin sekarang udah level 4, tapi setup jauh lebih siap oleh TLAC. Dimana Samuel sendiri di bagian depan harus berhati-hati. Turtle diambil dengan Retributions, itu menjadi tanda yang baik juga untuk Fanny bisa tetap keep retribusinya, jangan sampai ke-trigger di purple buff dia. Dan dengan adanya advantage seperti ini ya, menurutku dari tim Liquid Academy ID, mereka bisa paksa untuk adanya rotasi yang lebih cepat ke side lane sih, entah itu XP ataupun gold lane-nya gitu. Jadi menyamakan tempo dengan Fanny lah. Karena kita tahu sendiri, Matilda rotasi cepat dan dia bisa ngejemput teman-temannya gitu loh. Jadi nggak cuman dari sekitar turtle aja yang harus dimenangkan dari tim Liquid, tapi dari segi rotasi juga menurutku. Iya, tapi so far Onyx Prime terlihat sangat pelan ya tempo permainannya ya. Mereka nggak mau terlalu greedy juga meskipun ya Super Gen terlalu tanky. Dan memang coba untuk dikembalikan kembali keadaannya. Lihat gimana Firza langsung maju. Reward manipulation, Samuel down. Narasi mencoba untuk mendapatkan pembalasan dengan Rishal dan juga tereksekusi Narasi. Still survive memang, tapi lihat dia udah nggak punya Flicker untuk bisa escape dari jangkauan semua member. Flicker, di bawah Flicker, dan bahkan Killua. Satu momentum untuk bisa escape dari 3 player TLAC yang sekarang lagi-lagi invasi ke arah Skalizard. Ya mau nggak mau dengan posisinya kayak gitu, otomatis flicker dibuka gitu loh. Walaupun nggak bisa ngedapetin sebuah poin kill tambahan, tapi at least ada 1 poin kill yang bisa diamankan. Dan ada sedikit head to head by GoPay, di mana Xanthus juga Lun. Perbedaan besar menurutku ada di team fight participation-nya. Bedanya lumayan besar di angka 4%, dan juga KDA yang 2 kali lipat loh. Iya, itu yang tadi aku mau bahas. Jadi memang tipikalnya mungkin Lun ini lebih ke fleksibel ini ya, jungler ya. Karena memang kalau kita bahas sendiri Xanthus dengan 10 average KDA berarti dia memang setiap game-nya dapetin minimal 10 poin kill. Ya menandakan bahwa banyak hal juga yang keluar dari dirinya atau ya dia berhasil untuk memaksimalkan dengan minim death di setiap game-nya. Minim death dan banyak partisipasi tim itu yang membuat akhirnya tadi itu jadi tinggi banget gitu loh. Gak harus di kill, tapi at least asis juga bakalan kasih kok. Betul. Yap, kali ini turtle yang kedua akan coba di setup lagi harusnya untuk tim Liquid Academy ID 2000 gold lead. Membuat mereka akan semakin superior dari Onyx Prime. Dan bahkan narasi juga dipegangin sama Uranus. Dan mungkin ini yang kenapa tadi ngebuat Uranus di ban di game yang pertama.
Power Uranus tetap ngejaga laning dan bahkan usia itu statementnya masih jauh. Oke, dengan Glorious by the way, The Evolution berhasil dimenangkan retribution untuk Lun. Tapi lihat Fanny masih menari-nari di udara dengan skill kabelnya. Satu volley shot belum berhasil mendapatkan Fanny. Dan sekarang Samuel mencoba untuk escape, dikejar dengan Circle Eagle. Where are you running? Gak bisa untuk melarikan diri dari jangkauan Matilda ketika dia terbang ke udara. Oke, again ada bad luck juga yang tadi dialami oleh Lun. Kita ngelihat bagaimana tadi dia udah ngebuka upper Wrath-nya. Namun ternyata karena adanya Lantern Flare yang connect dan akhirnya terangkat, ngebuat Lun akhirnya tercancel. Dan Waduh, ini bad luck juga buat Fenzu. Ada zaman force untuk escape, tapi dikejar dengan satu Ionic Edge terakhir yang dibutuhkan. Masih belum berhasil mendapatkan Fenzu. Backupan memang diberikan oleh teman-teman dari Onyx Prime, tapi mereka harus merelakan satu korban, yaitu narasi ke teman-teman TLAC. Nah ini dia nih, momen-momen yang dimana kelihatan bahwa dari teman-teman yang bikin Academy ID udah megangin banget. Mereka menang teamfight, mereka menang objektif juga. Dan Jul pun menurutku ya, power spike udah nyampe loh ini. Tadi sempat ada teamfight kan di arah dari atas Scavenger Crab. Dan aku perhatikan damage-nya ke Fanny. Itu 2 kali hit, setengah darah. Setengah dari Fanny langsung menghilang dari Zantuzi. Yang ngebuat dia akhirnya nggak bisa terlalu perform. Cuman wow, di-detect. Waduh, ini tipis banget Zantuzi. Hampir aja bisa di-hit oleh Drishal ya. Sangat sayangkan. Belum sadar tadi teman-teman dari TLAC. Tapi ya kali ini mereka udah mulai bersiap lagi, regroup as a 4-man di bagian atas. Dan pressure sepertinya akan diberikan ke outer top lane untuk Onyx Prime. Yap, dengan pressure dari depan belakang, Dit. Apakah ini akan jadi teamfight besar? Glorious by the way, dan lihat gimana berhasil dihindari memang dengan dia. Guiding win dari Matilda. Si Eagle, Killua yang dikejar oleh Lun. Meskipun still Cable dan juga Cutthroat berhasil mendapatkan double dari Zantuzi. Dan kali ini terekspos, memang Lun mencoba untuk mencari satu trade kill. Tapi sepertinya Killua masih bisa bertahan dan untungnya ada Guiding Wind kembali yang menjadi penyelamat. Masalahnya damage dealer-nya udah hilang semua. Kalau misalkan dilanjutkan oleh tim Liquid Academy ID, itu jelas buruk bagi mereka, tapi bagus bagi Onyx Prime. Karena ini adalah titik di mana mereka bisa mengambil nafas dan ada gold swing juga yang telah mereka raih. Dengan posisi 2 yang sudah menghilang seperti ini, sepertinya double kill dari Zantuzi pun juga udah menjadi sebuah tanda bahwa Jul dan juga Drishal ini harus bermain lebih hati-hati lagi sih. Karena menurut Onyx Prime udah mulai bangkit. Wow, sedikit demi sedikit memang Onyx Prime sudah mulai menyusul ya. Meskipun sejauh ini harusnya tetap dari turtle yang ketiga akan masih dipegang oleh TLAC. Super Giants di bagian depan seorang diri. Perfect turtle untuk mereka. Dan sekarang lihat gimana mereka bergerak kembali ke arah bagian mid lane. Apakah ini akan ada dorongan kembali? Dan Glorious Pathway yang sepertinya nggak tepat targetingnya ke arah lini belakang. Meskipun ada Zantuzi yang ternyata mengambil celah nih dari 5 hero TLAC yang ingat mereka nggak kuat untuk bermain sendirian di lane jauh. Ya. Nggak ada yang kuat banget. Mungkin kalau untuk ditanya kuat ya, ada Super Giants. Tapi kuatnya dari segi defense. Bukan offense ya. Jadi kalaupun emang dia nahan lane jauh, agak lama juga untuk clear wave ini. Tapi Fenzu di top lane. Ini sih cuman bakal ngepoke aja ya kayaknya. Karena nggak cukup harusnya damage yang bisa diberikan juga ke arah Fenzu. Purple buff akan coba dikontes dengan 5 player dari TLAC yang available di sana. Tarik ulur, sedikit demi sedikit Breath Fighter berhasil didapatkan sepertinya. Tapi lihat gimana TLAC memang tahu ketika sudah selesai dengan purple buff mereka langsung disengage saja. Masalahnya tadi Fanny nggak dapat purple buff kayaknya. Iya nggak dapat. Di bawah cuma bener-bener ya udah orange buffnya aja dan ngeliat dari itemnya udah lumayan catch up lah dari Fanny Zantuzi dengan leading di angka 500 gold gitu. Tapi nggak bisa dibohongin bahwa dari perbedaan antar gold laner ini jauh banget, bahkan hampir mengakomodasi 50% dari gold lead dari tim Liquid Academy. Bedanya 1000. Dengan adanya Haspel dan juga Beskal Fury yang terjadi, ini bakal bahaya banget bagi siapapun yang di depan dari Onyx Prime. Oh no, what happened with Zanzi? Memang kalau kita lihat ada perbedaan 1 level, tapi lagi-lagi dia miss. Attribution-nya ya. Untuk bisa mengambil purple buff dari TLAC. Padahal itu kalau dapet ya, seenggaknya untuk Lord yang pertama nanti, mereka jauh lebih punya banyak opsi untuk bermain gitu dari Fanny-nya. Iya, karena jadinya kalau udah kayak gini ya, Fanny-nya mentok di split push nggak sih? Kalaupun emang mau kontes, targetnya kan susah bro tanpa adanya purple buff. Kayak 3 kali gesek udah. Habis ya. Habis udah, langsung bener-bener habis. Dan top lane bahkan jaga aja. Nggak bisa juga ya. Mau lari kemana nih Fanny dari Zantuzi? Karena ya nggak ada tempat yang bisa dia gunakan untuk mendapatkan keuntungan dari TLAC. Meskipun tanpa adanya Uranus, ini TLAC kuat loh 4 orang ini. Apalagi dengan Fredwin di cover Matilda itu bakal jadi hal yang cukup merepotkan ya untuk bisa langsung di instant pick off oleh teman-teman Onyx Prime. Ya, dan ini akan menjadi sebuah Lord yang menjadi penentu juga menurutku. Karena masuk late game juga, bentar dulu. Oke, Glorious Pathway tapi berhasil dapatkan retributions-nya untuk TLAC. Satu member didapatkan, Samuel down. Breath Fighter, Super Giants yang lagi-lagi rotasi juga bagus sih Choji.
dia keep up loh. Atasnya masih dipegang sama TLAC tapi dia udah bisa regroup di bagian tengah. Iya, dan dengan momen seperti ini tim Liquid Academy ID emang udah tinggal harus jagain damager mereka aja sih. Karena perhatiin deh, yang tumbang dari tim Liquid Academy ID itu cuma damagernya aja. Iya. Drizzle dan juga Jul. Sisanya tuh masih aman semua. Even Fredrin dari Luna tuh kayak gak kasih sama sekali, no save loh. Iya, ini mimpi buruk untuk Onyx Prime. Di mana mereka sekarang tertahan, damage dari volley shot begitu menyakitkan. Narasi hampir bisa didapatkan. Ini Jul udah gak ada yang bisa nahan sih, damage-nya udah sengebers itu. Apalagi ya mereka bawa lini depan. Mungkin kalau Samuel kuat ya, tapi beda cerita sama Narasi yang pasti bakal lebih cepat meleleh kalau kena volley shot dari Jul. At the very least, tim Liquid Academy dapetin Tarat sampai ke arah inhibitor lah. Walaupun inhibitor nggak hancur, tapi udah nge-reach ke arah sana. Jadi nggak harus tunggu menit 12 di mana mereka harus nahan banget. Tapi oh, reward malfunction kembali dibuka. Killua yang dikejar. Di pas untuk mundur, terkena Brevet Spider, efek stun yang dihasilkan. Tertangkap Lantern Flare. Tapi lihat gimana Guiding Wind yang lagi-lagi menjadi satu hal yang memiskalkulasi. Guiding Wind, Matilda masih coba untuk berputar dengan skill eagle-nya, tapi base turret pertama mereka kantongi dari Onyx Prime. di saat Onyx Prime lagi lakukan defensive manuver, lihat bagaimana Zantazi mengamankan beberapa jungle dulu nih dari teman-teman tim Liquid Academy ID. Permainan bagus dari Onyx Prime, tentunya ada pertukaran yang bisa mereka dapatkan. Namun apakah worth it? Enggak, itu cuma meminimalisir kerugian aja. Ruginya kenceng soalnya, bottom lane inhibitor sudah hancur, mid lane sudah tidak ada volley defense. Sisa tinggal atas saja yang masih ada inner turretnya gitu loh. Dan ngeliat dari players goldnya udah mau chip ke angka 10.000 dari tangan Jul. 8.600 dibanding dengan 7.100 dari PNC. Gapnya makin jauh lagi dan seperti yang dikatakan oleh Radit, volley shot ini udah perih banget. Front to back nggak bakalan terlalu kuat menurutku untuk ngejagain Jul. Jadi yang harus dilakukan adalah Fenzu. Mau nggak mau harus jadi counter setupnya. Wah, itu sih. Tapi kalau kita bicara lagi-lagi untuk drafting dari Onyx Prime ya, mereka juga nggak bakal power ketika kondisinya losing kayak sekarang loh. Karena mau Iya, clear ya. memaksimalkan siapa nanti dengan clearnya? Pakai zaman force kayak terlalu buang resource sih untuk bisa pas clear gitu ya. Dan riskan nggak sih? Hah? Dengan ramenya Lord yang datang terus tiba-tiba dia bawa badan ke depan. Betul. Tapi lawannya Jul gitu loh. Kita tahu sendiri kan dari tadi Jul performa seperti apa gitu loh. Dia nggak usah jauh-jauh banget, bahkan dia punya safety measures dengan ada Matilda di tangan dari tim Liquid. Betul, kali ini memang Lord pertama sudah selesai, tapi tekanan demi tekanan dari TLAC nggak stop. Mereka masih tetap memaksimalkan. Dan jangan lupakan ya, meskipun Fanny bisa memainkan landing jauhnya, tapi dengan Matilda, semua hero jalan kaki dari TLAC pun bisa untuk terbang seperti Fanny. Tapi balik lagi ya, masalah ini bad luck juga bagi Onyx Prime menurutku. Lordnya di atas, sementara yang masih ada inhibitor itu di atas. Iya, lagi-lagi ya. Oke, kita lihat gimana King Eagle yang memang membuat Firza terlalu dalam tadi. Hampir ada cover yang berhasil membuat Firza tereksekusi. Tapi Jul terkena efek knock up dari Lord yang kedua yang kali ini sudah mulai setengah HP-nya. Mampukah Fanny? Dari Zantazi kembali membuka Glorious Pathway. Breath Fighter disaksikan flicker, tapi tertangkap dengan Reward Operation. Firza dikejar, Samuel down, Fanny Zantazi masuk. Dengan steel cable-nya dia mencoba untuk mengejar karena Drizzle yang sekarang didapatkan untuk Onyx Prime dan Jul. Lihat gimana damage yang begitu menyakitkan untuk arah Killua dan sekarang Jul masih cukup aman karena ingat dia punya Haskell, satu member lagi yang didapatkan, dan Narasi juga yang ikut dalam absen satu persatu TLAC. Semuanya mereka berhasil mengantongi 3 member Onyx Prime. Ini sih game stratnya dari Onyx Prime di game 1 ya. Iya. Untuk jungle dan juga gold laner itu nggak boleh tembak sama sekali. Dan walaupun banyak sekali hantaman yang diberikan oleh Onyx Prime yang bagus banget tadi, aku tuh harus kasih kredit Narasi. Dia masuk dari tempat yang tidak di-expect oleh teman-teman dari tim Liquid Academy ID. Iya. Masuknya dari seberang dari Scavenger Crab top lane. Dan tiba-tiba langsung Breath Fighter. Itu benar-benar bikin panik banget. Dan bahkan tadi Flicker sudah dikeluarkan oleh Jul. Untungnya bagi teman-teman dari tim Liquid Academy ID, Matilda masih ada Guiding Wind. Iya. Yang ngebuat Jul tuh masih aman walaupun darahnya tinggal 20%. Betul, apalagi Fast of the Oasis juga yang nge-cover kan. Dan jangan lupakan Haskell yang lagi-lagi akan menjadi satu hal yang PR pastinya untuk hero-hero pemberi damage. Karena ya dengan Haskell dia udah low, bisa full lagi dengan critical hit dari volley shots-nya. Tapi untuk kali ini lihat gimana Lord yang kedua mendekat, masuk ke dalam teritori pertahanan dari Onyx Prime. TLAC mereka bersiap berkumpul as a 5-man. Tapi terkena energy eruption, satu member Glorious Pathway diaktifkan. Jul mencoba escape karena bagian belakang. Reward Population, a pressure swat membuat Narasi down, killing spree untuk Jul.
Sekarang satu persatu lagi-lagi coba untuk di absen oleh TLAC. Base terexpose. Fokus ke bagian base. Tapi lihat Zatasi belum berhasil melawan siapapun. Dan sekarang satu hit terakhir. Match point untuk tim Liquid Academy ID. 2-0 Israel bagi tim Liquid Academy ID dan Sang Kuda hanya butuh satu game kemenangan lagi untuk menjalankan misi mereka meruntuhkan sang landak kuning. Dan ingat,